Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tidak adanya gereja di Kecamatan Maja sudah cukup jadi bukti kalau Bupati Lebak munafik. Waduh. Salam saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, baik, di video kali ini saya tertarik untuk kembali membahas Bupati Lebak ya, yaitu Ibu Iti Oktavia Jayabaya. Terkait dengan beberapa isu yang marak belakangan ini, yaitu tentang pelarangan ibadah Natal di daerah Maja, Kabupaten Lebak. Banyak kritik yang ditujukan kepada bupati ini karena kebijakannya yang melarang ibadah Natal dilakukan di salah satu ruko yang ada di Maja pada waktu itu. Nah, ternyata tak lama setelah viralnya Bupati Lebak ini dan dia dianggap sebagai bupati yang intoleran, ternyata baru-baru ini beliau kedapatan mengikuti ibadah perayaan Natal yang diduga diadakan di Rangkas Bitung dan memberikan kata sambutan kepada jemaah yang hadir di sana. Nah, seperti apa pernyataan yang ia sampaikan di dalam perayaan Natal yang di Rangkas Bitung? Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Lebak yang turut hadir pada malam ini, Ibu Kajari, terima kasih sudah hadir. Pak Kapolres yang diwakili oleh Pak Kabagok yang mewakili Panhadim ya, atau juga yang mewakili Ketua Pengadilan. Yang saya hormati wabil khusus ini, alhamdulillah Ketua DPRD kita ini milenial kita, tapi luar biasa semangatnya. Terima kasih dari Airport langsung sini Pak Ketua DPRD yang saya hormati, sekaligus saya banggakan. Yang saya hormati Sekretaris Daerah, para asisten, para kepala dinas badan kantor pemerintah Kabupaten Lebak yang turut hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati juga Kepala Ketua FKUB Kabupaten Lebak ya, dari Kementerian Agama Republik Indonesia wilayah Lebak. Wabil khusus yang saya hormati tentunya Ketua BKSAG beserta seluruh jajaran Badan Kerjasama Antar Gereja Kabupaten Lebak ya, para pendeta, para romo, para suster, para jemaat umat Kristiani se-Kabupaten Lebak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Hadirin rekan-rekan media yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini, malam ini kita bisa bertemu, bersilaturahim dalam rangka merayakan Natal, sukacita Natal bersama umat Kristiani tahun 2022. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberkati kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salam dan salam, marilah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga Nabi Isa alaihi salam. Semoga jalan terang yang beliau ajarkan selalu membersamai kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, wabil khusus umat Kristiani yang saya cintai sekaligus saya banggakan. Saya bukan karena depan wartawan atau di depan Bapak Ibu sekalian, karena isu-isu yang kemarin saya bilang yang saya banggakan. Karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Gideon ya, saya bilang tadi bisikin ke Pak Hason, 2 tahun kita enggak pertemuan Natal bersama, kayaknya Pendeta Gideon tambah subur ini. Panitia juga terima kasih yang sudah menyiapkan acara ini. Dia bilang, berarti berkat Tuhan semakin besar kepada Pendeta Gideon ya. Amin. biar Pak Pendeta senyum gitu, karena Bupati itu kalau mungkin dikenalnya, mungkin ada saudara-saudara yang umat Kristiani yang dari luar Lebak yang hadir pada malam ini, mungkin melihatnya selalu di YouTube Bupati Lebak itu marah-marah aja katanya.
Padahal ya 1:1 juga, 1:10 ya Pak Alter. Jadi, nah kalau tadi itu isu-isu tadi itu saya berharap tadi itu bisa terus memperkokoh kita, semakin memperkokoh kita justru di Kabupaten Lebak, bahwa Kabupaten Lebak ini adalah kabupaten yang inklusif, yang terbuka dan toleran. Ini yang kita rasakan bersama-sama dengan adanya gereja-gereja yang ada di Kabupaten Lebak, dan kita selalu bergandengan tangan dalam menghadapi apapun, apalagi untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Lebak. Salah satunya saya ucapkan terima kasih, semoga Tuhan membalas seluruh kebaikan seluruh jamaah. Tadi sudah menyampaikan bantuannya untuk saudara-saudara kita yang mengalami bencana. Dan umat Kristiani baik itu seluruh BKSAG dan juga Vihara selalu berada di garda terdepan untuk membantu kemanusiaan yang ada di Kabupaten Lebak. Nah, tentunya kita memang bukan saudara dalam iman, tetapi kita saudara dalam kemanusiaan. Ya. Jadi agamamu, agamaku. Inilah bentuk toleransi kita, saling menghargai satu sama lain. Nah kalau saya yang ketua kita nih, saya nih Pak Pendeta, Romo ya, para jemaat Kristiani semuanya, kalau saya diisukan seperti kemarin itu sudah biasa, karena saya seorang politisi gitu ya. Apalagi ini tahun-tahun politik, mungkin isu tentang itu tuh semakin seksi kali ya, gitu. Jadi ya kalau saya mengambil hikmahnya saja, hikmah saya hikmah positif. Kalau selama ini orang mungkin kenalnya Rangkas Bitung tidak mengenal Lebak dengan apa trending ya, menjadi trending topik nomor 2 di Twitter gitu, Bupati Lebak, orang semakin penasaran untuk datang ke Lebak dan mengunjungi Lebak. Itu yang saya ambil titik positif. Jadi makanya jadi teman-teman media kemarin yang menghubungi saya, Bupati klarifikasi. Untuk apa saya bilang klarifikasi? Toh saya memang tidak pernah ada apa-apa. Saya damai-damai saja. Kami hidup berdampingan satu sama lain ya. Nanti saya klarifikasi, yang dikutipnya lain lagi. Judulnya apa, isinya apa, nanti dikutip beda lagi. Udah biarkan aja, jalan aja. Toh saya memang rencananya juga mau hadir jauh sebelum kejadian itu. Pak Hasan bilang ke saya 1 bulan lalu, saya sudah ya Pak jadwalkan ke protokol Pak supaya terus kemudian BKSAG mau audien, nggak usah audien lagi lah, insya Allah saya datang karena khawatir BKSAG saya nggak datang, ditambah isu kemarin saya bilang nggak menyurutkan niat saya untuk silaturahim kepada umat Islam. Jadi nah perlu Bapak Ibu diketahui termasuk juga rekan-rekan media. Nah kalau berbicara intoleran, saya selaku pimpinan yang diberikan amanah oleh masyarakat Kabupaten Lebak, sejak tahun 2014, pejabat-pejabat saya tidak pernah membedakan ras, suku, agama. Ya, salah satunya ini Pak Hasan, ini kepala dinas andalan kita, Menteri Keuangan, bukan kaleng-kaleng. Ini Menteri Keuangan. Yang ngatur uangnya pemerintah Kabupaten Lebak, di Kabupaten Lebak ini beliau. Ya, Pak Halson, ada Pak Prengki Direktur BUMN, ada Dr. Nancy Wakil Direktur Rumah Sakit, ada Ibu Sri Sekretaris Dinas BP2KB P3A, kemudian juga ada Iru bagian keuangan yang mengatur operasional keuangan saya di Setda, ada Erwin dan lain sebagainya yang saya tahu. Banyak pejabat-pejabat kita yang memang kalau memang mumpuni dan punya kapasitas dan kapabilitas, saya tidak pernah memandang agama atau suku. Tapi tadi itu kita dalam kebinekaan bersama-sama untuk membangun Kabupaten Lebak ini. Jadi boleh dikata ya Pak ya, tidak pernah saya membeda-bedakan itu. Jadi kita itu tadi guyung kebersamaan ya. Jadi kalau persatuan dan kesatuan dan kebersamaan ini yang harus kita kedepankan bersama-sama membangun Lebak. Nah karena Lebak ini saya selalu katakan bukan milik aku, bukan milik kamu juga, tapi milik kita semua. Maju mundur yang Kabupaten Lebak tentunya berada di tangan kita bersama. Nah sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh umat Kristiani yang sudah bahu-membahu berkontribusi di dalam pembangunan Kabupaten Lebak ya. Jadi Kabupaten Lebak tetap kondusif, isu-isu apapun ya Pak Kabagop, biarkan saja anjing menggonggong kapilah berlalu. Semakin kita diisukan seperti itu, intoleran, semakin kita semakin solid, semakin kompak. Kalau tadi Pak Ketua ada pantun, saya nggak bisa. Saya selalu bilang ini aja, ayo ting-ting makan opak. Yang penting kita kompak aja deh. Gitu. Apa orang di PAT biarin aja, yang penting kita kompak. Gitu. Menarik apa yang disampaikan oleh Bupati Lebak ini ya, di tengah isu intoleran yang disematkan kepadanya. Saya pikir sebagai seorang politisi, kedatangannya pada acara perayaan Natal di Rangkas Bitung itu merupakan tindakan yang tepat
Apalagi kita ini kan sudah mulai masuk di dalam tahun-tahun politik. Nah, dengan beredarnya video Bupati Lebak ini di dalam perayaan Natal, akhirnya banyak netizen yang memberikan komentar ya, ada yang senang, tetapi tidak sedikit pula yang menganggap bahwa ini hanya merupakan bagian dari pencitraan seorang politisi di dalam tahun-tahun politik ini. Ada netizen yang memberikan komentar di dalam video tersebut. Tidak adanya gereja di Kecamatan Maja saja sudah cukup jadi bukti kalau Bupati Lebak munafik. Bahkan komentar ini pun dibalas oleh netizen lainnya dengan kata bacrit munafik. Jadi bacrit itu mungkin singkatan dari banyak cerita ya. Nah, jadi netizen ini beranggapan bahwa Bupati Lebak ini munafik. Karena di satu sisi dia berkata-kata manis mungkin di dalam perayaan Natal tersebut, tetapi di sisi lain fakta dengan tidak adanya gereja di Kecamatan Maja itu sudah cukup membuktikan kalau bupati ini mungkin menurutnya lain di mulut, tetapi lain pula di tindakannya. Komentar yang berikutnya, karena sudah viral kemarin, makanya kata-katanya diubah lagi, kampret. Waduh, ini sampai pakai istilah kampret segala ya. Mungkin dia juga sudah terlanjur kesal mungkin dengan kejadian yang kemarin ketika bupati ini melarang perayaan ibadah Natal ya di ruko yang ada di Maja pada waktu itu. Makanya netizen ini mungkin meluapkan kekesalannya di kolom komentar ini ya teman-teman. Dalam teori Bupati Lebak sangat toleran, tapi dalam praktiknya di lapangan jauh panggang dari api. Karena di sisi lain justru melarang orang beragama Kristen beribadah Natal. Maka dari itu sebaiknya harus memberi izin untuk mendirikan rumah ibadah agama lain, barulah bupati seluruh umat beragama di daerahnya. Ya, jadi menurut netizen ini bahwa Bupati Lebak ini hanya sebatas teorinya aja yang toleran ya. Tapi prakteknya di lapangan masih jauh panggang dari api katanya ya. Karena faktanya ketika tadi kita mendengar ya pernyataan dari Bupati Lebak ini pada waktu di perayaan Natal tadi, manis sekali ya ucapannya, atau bahkan dia juga memakai istilah-istilah yang sangat toleran ya, secara teori. Tapi faktanya di lapangan, prakteknya di lapangan, itu masih jauh panggang daripada api, kata netizen ini. Artinya, secara lisan mungkin dia orang yang intoleran ya, tapi prakteknya justru kebalikannya mungkin ya, menurut netizen itu yaitu intoleran. Berikutnya ada komentar lagi yang mengatakan, Bupati munafik mau cuci tangan. Waduh, ini langsung ke intinya nih komentarnya ya teman-teman. Dan saya yakin ini juga merupakan salah satu netizen yang juga merasa kesal ya dengan apa yang terjadi ketika perayaan Natal di Maja lalu yang akhirnya dilarang ya teman-teman. Bupati munafik mau cuci tangan. Jadi seolah-olah kesannya mengambil momen kesempatan ini ya memberikan klarifikasi di tengah-tengah perayaan Natal bahwa lihat loh ini saya menghadiri perayaan Natal loh. Saya bupati yang toleran kan. Saya dekat kan dengan umat minoritas, dekat kan dengan umat Kristen yang ada di kabupaten saya. Tapi netizen ini menganggap bahwa itu hanya munafik dan terkesan cuci tangan. Ya, itu mungkin menurut netizen ini ya siapapun sah saja ya memberikan pandangannya teman-teman ya. Itu kan opini masing-masing. Kalau seperti itu jangan dipersulit kalau mau membangun gereja. Izinnya dan harus disediakan tempat untuk beribadah. Nah, ini juga benar. Jangan cuma mengaku sebagai bupati yang toleran, ya, tapi faktanya masih sulit ngurus izin pembangunan gereja di daerahnya. Harusnya kalau memang toleran ya dibantulah ya supaya izinnya dipermudah, bahkan disupport gitu. Jangan cuma sebatas lisan, tapi kebijakannya tidak ada yang menguntungkan minoritas. Ya, sama aja kalau begitu. Bercerita manis, sopan, katanya tertata dengan baik. Itu semua kedengaran baik, tapi yang terpenting fakta dan tindakan nyata. Nyatanya yang penting. Nah, ini juga ada netizen yang juga mempertanyakan tentang Bupati Lebak ini ya. Dia bilang bercerita manis, sopan, katanya tertata dengan baik. Ya, kedengarannya baik, tapi yang paling penting itu fakta di lapangan. Karena itulah bukti nyata apakah omongan kita itu hanya sekedar kata-kata manis atau memang ada aplikasinya atau memang ada realisasinya di lapangan.
Nah, harusnya itu yang harus dibuktikan oleh Bupati Lebak ini, supaya jangan dianggap hanya sebatas kata-kata. Dan berikutnya ada juga yang memberikan komentar, ngomong aja saja kau Bupati Lebak tidak akan bisa memulihkan penilaian publik bahwa kau itu bukan pemimpin. Seorang pemimpin harus mengayomi semua warga yang dipimpinnya dan memberikan solusi ketika warganya ada persoalan. Menyuruh orang Kristen di Maja Natalan di Rangkas Bitung itu bukan solusi. Seandainya saya yang jadi bupati, maka saya akan mengizinkan Natalan di ruko atau menyediakan tempat, misalnya gedung pertemuan milik pemerintah di Maja. Itu baru pemimpin. Tapi saya memahami kenapa Ibu Bupati ini bersikap seperti itu, karena dia takut sama pendukungnya, jadi nggak usah bela diri. Nah, jadi netizen ini dia menganggap bahwa Bupati Lebak ini ya hanya sebatas omongan juga ya, supaya dia dilihat baik oleh publik pada waktu itu ya. Karena menurutnya, kenapa Bupati Lebak ini tidak bisa memberikan solusi terhadap persoalan yang terjadi pada waktu itu ketika umat Kristen nggak boleh beribadah di ruko yang ada di Maja, dan akhirnya harus disuruh Natalannya di Rangkas Bitung, ya. Dan itu saya pikir itu bukan solusi yang tepat. Harusnya kalau memang toleran, ya udahlah diizinkan aja kenapa ibadah di ruko, atau justru harusnya pemerintah memfasilitasi kasih kayak gedung pemerintah ya, supaya mereka bisa menggunakan itu dan mereka bisa beribadah dengan nyaman. Dan netizen ini juga mengatakan ada kemungkinan kalau ibu ini sepertinya takut dengan pendukungnya, sehingga akhirnya orang-orang Kristen yang ada di Maja pada waktu itu disuruh ibadah di Rangkas Bitung. Jadi nggak usah membela diri, kata si netizen ini ya teman-teman. Nah itulah sederet komentar dari para netizen terhadap Bupati Lebak ini ya. Yang pada intinya para netizen ini tidak percaya dengan omongan bupati ini dan menganggap bahwa itu hanya kata-kata manis dan kosong, layaknya seorang politisi untuk menjangkau hati masyarakat. Nah, pesan saya cuma satu sih buat teman-teman ini ya, khususnya buat sesama orang Kristen atau bahkan minoritas yang ada di Indonesia ya, bukan hanya Kristen, tapi agama-agama minoritas lainnya. Janganlah kalian terlalu cepat merasa bangga dan senang kalau ada politisi yang datang ke tempat kalian, khususnya masuk ke rumah ibadah kalian, apakah itu ke gereja, ke pura, dan sebagainya, lalu mereka berbicara manis tentang toleransi. Jangan senang dulu, jangan bangga dulu, ya. Cek dulu faktanya yang ada di lapangan, apakah benar sudah ada kontribusinya. Adakah kebijakannya yang baik untuk minoritas ya? Atau cuma datang, masuk ke gereja, masuk ke rumah ibadah yang lain, dan memberikan kata-kata manis yang indah, tetapi tidak ada realisasinya di lapangan. Nah, ini yang harus kita cermati sebagai masyarakat ya. Karena seringkali kita ini merasa bangga dan senang ketika ada pemimpin-pemimpin daerah atau bahkan pemimpin pusat ya yang masuk ke rumah-rumah ibadah lalu memberikan sepatah dua kata yang seolah-olah menunjukkan mereka toleransi, menunjukkan keberpihakan mereka, tetapi nyatanya di lapangan tidak ada. Ya seperti pengalaman-pengalaman kita sebelumnya lah ya. Ada menteri yang bilang dulu ya, kalau dia adalah menteri semua agama katanya, yang akan mengayomi semua agama dan sebagainya. Tetapi ketika ada umat minoritas yang tertindas, ternyata kontribusinya nggak begitu kelihatan gitu loh. Jadi kita jangan terlalu cepat senang lah dengan statement-statement yang kelihatannya manis, tapi faktanya di lapangan belum ada, kontribusinya di lapangan belum ada. Saya sendiri secara pribadi ya, untuk saat ini, saya cuma salut ya dengan satu pemimpin daerah yang meskipun dia seorang muslim, tetapi menurut saya banyak membantu minoritas. Yaitu pemimpin daerah di Solo ya, Pak Gibran Rakabuming ya, anaknya Presiden Jokowi. Dia ini saya perhatikan nggak banyak omong, nggak banyak kata-kata, nggak terlalu mengumbar kata-kata manis terhadap minoritas. Tetapi faktanya di lapangan, kita lihatlah bagaimana Solo ya pada Natal kemarin, itu dihias, ya Solo menjadi layaknya kota Natal, kota yang sangat toleran. Bahkan dia bilang, kalau ada yang mengganggu perayaan ibadah Natal di Solo, dia akan sikat. Nah, ini adalah salah satu contoh pemimpin daerah yang sangat toleran ya.
Jadi dia bukan hanya sekedar mengumbar kata, tetapi juga memang ada realisasinya di lapangan. Ini yang harusnya jadi contoh pemerintah daerah yang lain. Ya, sekali lagi, bukan hanya obral janji, obral kata-kata manis, tetapi tindakannya tidak ada. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.